Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Jahat bukan? Itu jahat, itu jahat, itu jahat, itu jahat. Panga, pencuri. Yang kau bilang koruptor, panga, pencuri. Ya nih, koruptor-koruptor. Saya mendengar, mengetahui. Saya mendengar, mengetahui. Pak SBY tidak mengatakan menggunakan diksi curang. Dia bilang bisa tidak jujur dan tidak adil. Kalau Pak Jokowi juga misalnya ikut-ikutan menjadi kingmaker, ada informasi-informasi mengarah ke situ. Saya mau mengatakan ke Pak Andi Malarangeng, karena Anda baru keluar dari penjara. Orang yang keluar dari penjara itu jangan masuk ke politik lagi. Karena Anda di penjara itulah yang menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu. Mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Andi Alfian Malarangeng tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun. Panga, pencuri. Yang kau bilang koruptor, panga, pencuri. Ya nih, koruptor-koruptor. Koruptor teng KPK niku jenengan pirsani maling duit rakyat miliaran mlebu kantor KPK jek dada-dada. Metu sangka kantor KPK jek diwenehi bonus rompi oren. Koruptor teng KPK niku dada-dada soale raine kudune diantemi kaya maling pitik ben benjut rupane. Koruptor. Bapak mulai sekarang yang curi uang negara jangan kau bilang koruptor. Cantik sekali disebutnya. Bilang kau perampok, panga. Orang Bugis bilang panga, pencuri. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Coba beritanya tahun berapa? Coba bukan tahun berapa? Coba cek tahun berapa itu berita itu. Coba cek tahun berapa itu berita itu. Itu zaman SBY, Bang Andi. Justru Bang, di DPR. Fakta. Pada waktu itu sehingga kemudian pada waktu itu Anda bantah. Nggak bisa. Tapi kalau bicara soal apa namanya? Soal apa namanya? Bahwa PDIP itu fakta. Yang berusaha untuk menaik. Penahanan Andi ini menambah panjang daftar kader Partai Demokrat yang menjadi tersangka bahkan ditahan karena kasus dugaan korupsi. Dilematis memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Terakhir adalah Andi Alfian Malarangeng yang akhirnya ditahan KPK pada hari Kamis 17 Oktober 2013. Menyatakan terdakwa Andi Alfian Malarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Salam pembaharuan. Saudara, sejumlah mantan terpidana korupsi ini kembali ke kancah politik nasional usai menjalani masa pidana. Sebut saja elit Partai Demokrat Andi Malarangeng, ex-kader Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Berdasarkan catatan detik.com pada Kamis 3 Februari 2022 lalu, Andi Malarangeng usai bebas menjalani masa pidana kembali berpolitik di Partai Demokrat dan menduduki jabatan. Ex-Menpora Andi Malarangeng bebas murni pada Juli 2017 silam. Status itu didapat Andi usai melewati masa cuti menjelang bebas atau CMB karena terseret kasus korupsi proyek Hambalang. Hari ini, saudara Andi selesai menjalani cuti menjelang bebas sehingga dia menjadi warga yang bebas. Ucap pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas 1 Bandung, Budiana saat ditemui wartawan. Seperti diketahui, Andi Malarangeng divonis hukuman pidana penjara selama 4 tahun oleh pengadilan tingkat pertama. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Selain itu, Andi dihukum denda 200 juta rupiah.
Mantan Menpora Andi Malarangeng dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiare 2 bulan kurungan. Jakarta pada Jumat 18 Juli 2014 silam. Andi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dalam putusan kasasi, Hakim Agung Krishna Harahap mengatakan salah satu alasan penolakan kasasi Andi Malarangeng adalah tanggung jawabnya sebagai pengguna anggaran yang masih tetap melekat padanya. Kendati telah dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Wahid Muharam sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Oleh karena itu, penanggung jawab utama dalam perkara pembangunan proyek Hambalang yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga 464 miliar rupiah tetap pada Andi Malarangeng, ucap Krishna. Andi Malarangeng langsung kembali ke politik dan aktif lagi di Partai Demokrat usai bebas. Pria berkumis tebal itu mengaku sebagai kader Demokrat dan tetap berpolitik. Ke politik tentu tetap. Sebagai kader Demokrat, ya saya bantu-bantu Pak SBY, ujar Andi Malarangeng. Dalam struktur organisasi Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Andi Malarangeng menduduki jabatan cukup mentereng. Andi menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan kerap muncul ke publik mewakili partainya. Selain Andi Malarangeng, juga ada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin bebas murni pada April 2020 lalu. Nasaruddin dipidana kurungan selama 13 tahun untuk 2 kasus. Terkait kasus yang menjeratnya, Nasaruddin telah menjadi CC atau mendapat remisi. Kasus pertama yang menjerat Nasaruddin adalah kasus suap Wisma Atlet, di mana Nasaruddin terbukti menerima suap 4,6 miliar rupiah. Vonis 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta rupiah dibebankan kepada Nasaruddin pada 20 April 2012 silam. Kedua kasus Nasaruddin berkaitan dengan gratifikasi dan pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin resmi bebas murni usai menjalani cuti menjelang bebas atau CMB. Nasaruddin pun datang ke Balai Pemasyarakatan atau Babas Bandung saat bebas murni. Nasaruddin sempat memberikan respons apakah balik ke politik nasional atau tidak. Namun jawaban Nasaruddin tidak memberikan ketegasan. Diketahui beberapa waktu kemudian nama Nasaruddin muncul di pertemuan politik nasional karena terlibat dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Nasaruddin disebut-sebut menjadi juru bayar dalam kongres yang akhirnya ditolak Kemenkumham itu. Kembalinya mantan napi koruptor ke politik memang dilematis bagi partai politik. Di satu sisi, partai politik yang menerima kembali kadernya yang mantan napi koruptor akan dinilai mentolerir perilaku koruptif. Partai politik seperti ini seolah menentang amanah reformasi yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Partai politik tersebut juga akan dinilai masih tergantung kepada kader mantan napi koruptor tersebut. Kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Jamiluddin Ritonga. Hal ini akan dipersepsi masyarakat sebagai kegagalan partai tersebut dalam menambah dan menciptakan kader baru yang potensial menjadi pemimpin, tambahnya. Di sisi lain, hal lanjutnya, partai politik juga harus menghormati hak politik kadernya. Meskipun kadernya mantan napi koruptor, namun ia tetap memiliki hak untuk masuk partai politik. Karena itu, partai politik akan merasa bersalah bila menolak kadernya kembali ke kandangnya untuk berpolitik. Setidaknya partai politik tersebut akan merasa melanggar HAM kadernya untuk berpolitik, ujarnya. Dilema tersebut seyogyanya dipahami oleh mantan napi koruptor tersebut. Ini idealnya menahan diri untuk tidak aktif di partainya, agar masyarakat tidak memvonis partainya mentolerir perilaku koruptif.
Kecenderungan itu tampaknya belum dimiliki para mantan napi koruptor. Mereka lebih mementingkan ambisi pribadi daripada dampak negatif ke partainya. Tutupnya.